Oke. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, untuk pertemuan kali ini dengan saya. Oke, di sini kita akan ngebahas target persentase, database dan if else, filter if, dan di sini adalah kita akan membahas target pembulatan. Oke. Nah, kita langsung mulai saja ya, teman-teman. Di mana di fungsi persentase sendiri, kita mengetahui bahwa fungsi persentase itu kita membutuhkan nanti ada fungsi penjumlahan. Di mana persentase adalah penjumlahan dari total nilai keseluruhan itu dibagi dengan nilai per yang ingin kita cari persentasenya. Nah, di Excel sendiri kita mengenal beberapa fungsi penjumlahan. Ada yang sum, ada count dan counta, dan ada len. Nah, sum itu adalah untuk menjumlahkan angka. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan angka, kita bisa menggunakan fungsi sum. Nah, kalau kita ingin menjumlahkan sel, kita bisa menggunakan count atau counta. Tapi untuk counta itu adalah untuk menjumlahkan semua sel, kecuali sel kosong kalau kita menggunakan yang fungsi counta. Nah, kalau kita menggunakan fungsi count, maka kita menjumlahkan sel yang hanya berisi angka saja. Nah, kalau kita menggunakan fungsi len untuk penjumlahan, maka yang ingin kita jumlahkan adalah huruf atau karakter dalam satu selnya. Berapa jumlahnya? Nah, misalnya, di sini ada 22 dan 23. Kalau kita menggunakan sum, 22, 23. Nah, yang dijumlahkan angkanya sama dengan counta. Kalau kita menggunakan counta, 22, 23. Nah, yang dijumlahkan selnya sama dengan count 23 sama dengan len 2. Nah, sekali lagi, kalau kita ingin menggunakan penjumlahan sum, maka yang harus kita jumlahkan adalah yang berisi angkanya saja. Kalau count atau counta adalah yang jumlah selnya. 22 dan 23 itu hanya 2 sel. Oke, yaitu sel 9 dan baris 9 dan baris ke-10. Maka jawabannya 2 kalau kita ingin menjumlahkan sel. Oke. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, karena untuk persentase sendiri yang diinginkan adalah dalam soal kita kali ini, dalam penelitian kita kali ini adalah jumlah selnya. Nah, maka kita bisa menggunakan fungsi counta atau count. Kita hapus dulu. Sama dengan counta C2 sampai dengan C35. Sama dengan count C2 sampai dengan C35. Nah, sekali lagi, untuk count dan counta hasilnya berbeda karena sekali lagi, counta itu adalah menjumlahkan seluruh selnya, kecuali kalau ada sel kosong. Nah, kalau yang count itu adalah apabila di data kita hanya memiliki angka, misalnya. Kan range untuk count dan counta adalah kolom C. Kalau misalnya yang baris ke-7, saya kosongkan. Nah, yang di sini awalnya 34, dia akan menjadi 33. Kenapa? Sekali lagi, counta adalah untuk menjumlahkan semua selnya, kecuali sel kosong. Kenapa dia jadi 33? Karena baris ke-7 dia sel kosong. Oke. Klik. Nah, kalau yang baris ke-10 saya ganti jadi angka. Nah, maka count-nya yang akan berubah. Dia tidak lagi 0, tapi dia akan jadi 1. Kenapa? Sekali lagi, yang dijumlahkan adalah dalam range yang kita input dalam fungsi count, itu adalah ada angkanya, ada angka 1 di sini. Tuh, ada angkanya. Oke, apakah dapat dipahami? Nah, untuk di sini yang jumlah yang diinginkan dalam persentase ini adalah jumlah berdasarkan.
Nah, di sini ada kondisi berdasarkannya. Ada membaik, tidak berubah, memburuk, dan tidak diketahui. Oke, di dalam Excel kita juga mengetahui namanya fungsi if. Nah, if itu artinya jika kondisinya seperti apa. Nah, jika kondisinya membaik, jumlahnya berapa? Jika kondisinya tidak berubah, jumlahnya berapa? Jika kondisinya buruk, jumlahnya berapa? Begitu juga seterusnya. Oke, ini maka sama dengan count if. Range-nya dari C2 sampai dengan C35. Dengan kriteria ini. Untuk range-nya jangan lupa dikunci FN F4 atau F4 tergantung Excel-nya teman-teman. Oke, 11. Nah, jadi jumlah sel dalam range C2 udah sampai dengan C35 yang membaik itu jumlahnya ada 11. Yang tidak berubah itu jumlahnya ada 17. Yang memburuk itu jumlahnya ada 4 dan tidak diketahui jumlahnya 0. Oke. Nah, di sini kalau jumlah ini kita jumlahkan karena ini sudah berisi nilai, kita bisa menggunakan fungsi sum. Nah, di sini jumlah keseluruhannya adalah 32, sementara jadi dapat kita ketahui bahwa harusnya bernilai seluruhnya adalah 34. Nah, tapi di sini kenapa 32? Karena dapat kita lihat di kolom C ini ada yang keterangannya strip. Oke. Nah, di sini ada keterangannya tanda strip. Nah, sementara yang ingin kita ketahui di sini tidak ada yang menunjukkan tanda strip. Yang tertulis adalah tidak diketahui, bukan strip. Oke, jadi mengapa di sini ada 32, sementara jumlah keseluruhannya adalah 34. Oke, maka kita langsung bisa cari persentasenya. Di mana fungsi persentase itu sendiri, sekali lagi itu sama dengan nilai sel berdasarkan jumlah yang ini, berdasarkan keterangannya, jumlah sel berdasarkan keterangannya, dibagi dengan jumlah sel keseluruhannya. Yang jumlah sel keseluruhannya dikunci FN F4. Oke. Ini dapat teman-teman lihat. Atau kalau teman-teman juga bisa menggunakan count if dibagi dengan counta. Sama dengan count if range-nya C2 sampai dengan C35 dengan kriteria tidak berubah. Jangan lupa dikunci dibagi dengan counta dengan range C2 sampai dengan C35. Nah, hasilnya akan sama. Jadi sekali lagi, kalau kita menggunakan fungsi di Excel untuk mencari persentase sel, kita bisa menggunakan fungsi count if dibagi dengan counta. Atau jumlah sel berdasarkan dibagi dengan jumlah sel secara keseluruhan. Oke, apakah dapat dipahami? Kalau terlalu kecepatan bisa dikonfirmasi ya teman-teman. Cek apakah suara saya masih terdengar? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya ya Kak. Kalau gitu teman-teman tinggal blok aja sel yang ingin teman-teman kunci. C2 sampai C35. Terus nanti di sini tinggal ganti aja namanya. Jadi perubahan kondisi. Sebentar. Tinggal di blok. Terus tinggal ganti namanya di sini jadi perubahan
kondisi. Tinggal di enter. Jadi nanti di sini tinggal sama dengan, bentar ya, sama dengan count if C2. Nah, dengan atau nah di sini ada perubahan kondisi. Nah, udah jadi selnya sudah langsung ke blok. Jadi tinggal teman-teman namain aja, tinggal blok selnya terus dinamain aja. Gitu. Tapi ingat untuk penamaan selnya tidak ada tanda spasi. Oke, apakah dapat dipahami? Ini ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Oke. Oke, kita lanjut. Ini adalah di fungsi database. Nah, di fungsi database itu sebenarnya sama dengan kita menggunakan fungsi lain yang lain gitu. Tapi hanya bedanya kalau kita menggunakan fungsi database, kita bisa menginput atau menggunakan semua data yang kita miliki. Nah, di formula seluruh database itu ada database, field, dan kriteria. Nah, di database itu adalah seluruh data yang kita miliki. Fieldnya adalah header atau judul kriteria yang akan kita cari. Terus kriterianya adalah header atau judul dan ditambah dengan kriterianya. Kriteria berdasarkan. Oke. Nah, kalau kita menggunakan fungsi database, nah, di sini kita akan membandingkan apabila kita menggunakan fungsi database dan akan kita menggunakan fungsi if. Oke, penjumlahan sama dengan sum. Nah, di fungsi sum itu ada namanya the sum. The sum ini adalah untuk fungsi database penjumlahan. Sekali lagi, untuk fungsi database itu ada database, field, dan kriteria. Nah, karena kita ingin menggunakan semua range-nya adalah kita ingin menginput semua data yang kita miliki. Nah, maka kita bisa menggunakan database, fungsi database. Database seluruh data yang kita miliki. Terus field-nya. Field adalah header atau judul kriteria yang kita cari. Nah, kita ingin mencari adalah jumlah penjualan. Maka field-nya adalah yang penjualan. Kriteria adalah header dan kriteria berdasarkan. Nah, kita ingin mencari jumlah penjualan berdasarkan apa? Nah, di sini kita akan mencari jumlah penjualan berdasarkan wilayah Bogor. Nah, kalau kita membahas fungsi database, kita tidak bisa hanya menggunakan Bogor saja, kriterianya saja. Nah, dia tidak bisa. Kenapa? Sekali lagi, untuk fungsi database itu tidak untuk fungsi kriteria ini tidak boleh satu sel. Dia harus melebihi satu sel, harus dengan headernya juga. Oke. Di sini adalah header atau judulnya dan keterangan yang berdasarkannya, yaitu Bogor. Nah, ini adalah kalau kita menggunakan fungsi database jumlah penjualan wilayah Bogor. Nah, kalau kita menggunakan fungsi if, sama dengan sum. Sum, kita ingin menggunakan fungsi if. Kita bisa menggunakan sum if yang tanpa S, karena di sini kriteria atau keterangannya yang adalah cuma satu, yaitu cuma wilayah Bogor. Di fungsi if untuk sum, itu ada yang tanpa S, itu pertama adalah range, terus kedua kriteria, oke, sebentar ya. Range, terus di sini ada kriteria dan ada sum range. Nah, karena range selanjutnya diikuti dengan kriteria, maka yang dimaksud adalah range untuk kriterianya. Nah, karena kriteria di sini adalah wilayah Bogor, maka range-nya adalah yang wilayah Bogor. Baru kriterianya adalah Bogor. Baru sum range-nya adalah yang penjualan. Nah, hasilnya sama. Sekali lagi, kalau kita menggunakan fungsi database, maka kita bisa menginput semua data yang kita miliki. Tapi kalau kita menggunakan fungsi if, maka kita akan menggunakan hanya data yang kita butuhkan saja, tidak semua datanya.
Bandung. Nah, kalau kita ingin mengetahui Bandung, kita bisa menggunakan, nah di sini kan karena Bandung itu posisinya dia tidak langsung di bawah headernya, maka kita bisa menggunakan tabel data bantu. Kita bisa menggunakan di luar data yang kita miliki. Ini, maaf. Oh, ini belum siap. Kita bisa menggunakan data yang di luar kita miliki yang ini. Yang ini ada wilayah, di sini kita ganti jadi Bandung. Oke, Bandung. Jadi nanti yang database-nya yang ini, yang kriterianya tinggal kita ganti. Ada wilayah dan ada Bandungnya. Nah, oke, apakah dapat dipahami? Jadi sekali lagi untuk fungsi database, kriteria itu tidak hanya berdasarkan apa yang kita cari. Oke, sama-sama. Nah, begitu juga kalau kita ingin menggunakan yang lebih dari satu. Di sini Bogor dan Jeruk. Ini kita ganti Bogor dulu. Bogor. Sama seperti yang tadi. Yang sama dengan sama dengan sum. Karena kita ingin menggunakan semua data yang kita miliki, kita bisa menggunakan yang ada sum. Database semua data yang kita miliki. Field-nya header atau judul kriteria yang kita cari. Kita ingin mencari jumlah penjualan. Oke, jumlah penjualan lagi. Berdasarkan kriterianya adalah header atau judul dan kriteria berdasarkan. Berdasarkan Bogor dan produk jeruk. Nah, karena di data kita itu adalah produknya melon, bukan jeruk. Nah, maka kita bisa menggunakan data bantu wilayah Bogor, produk jeruk. Oke, sekali lagi, kita bisa menggunakan data bantu. Di sini ada wilayah Bogor, produknya jeruk. Kalau kita menggunakan fungsi database. Kalau kita menggunakan fungsi if, nah kalau kita menggunakan yang fungsi if, sama dengan if sum. Nah, di sini karena jika kita ingin menjumlahkan tapi dengan keterangan produknya tidak hanya satu, tapi ada lebih dari satu. Oke, maka kita bisa menggunakan yang ada tambahan S-nya. Nah, kalau untuk yang ada tambahan S-nya, sum ifs ada S-nya, itu fungsinya, formulanya terbalik. Kalau yang tadi, yang tanpa S, itu adalah range-nya dulu. Nanti di terakhir baru sum range-nya. Tapi kalau fungsi yang ada tambahan S-nya, itu sum range-nya dulu. Maka data penjualannya dulu, sum range-nya, baru range kriteria, Bogor. Terus kriteria yang kedua adalah produk jeruk. Produk kriterianya jeruk. Nah, oke, hasilnya sama sekali lagi. Kalau kita menggunakan database dan kita menggunakan yang tanpa database, itu bedanya hanya kalau kita menggunakan database, kita menginput seluruh data yang kita miliki kalau kita menggunakan database. Oke, kalau kita tidak menggunakan database, maka kita akan menginput data yang kita butuhkan saja. Nah, kalau misalnya di sini kan saya ingin menjumlahkan dengan kolom yang berbeda. Ini kan ada untuk kriterianya, ada di beda kolom, baik itu untuk produk dan wilayah misalnya. Kalau saya ingin menjumlahkan wilayah jumlah penjualan untuk wilayah Bogor dan Bandung. Oke, di sini Bogor dan Bandung. Bogor
dan Bandung. Nah, Bogor dan Bandung. Ini database, yang ini if. Oke, sama dengan Bandung database, ini if. Oke, nah sama dengan sum. Kita ingin menggunakan fungsi database, maka yang ada D-nya ada sum. Database berarti semua data yang kita miliki. Jumlah filenya adalah kita ingin mencari jumlah penjualannya berdasarkan wilayah Bogor dan Bandung. Oke, Bogor dan Bandung. Ini untuk wilayah Bogor dan Bandung. Nah, kalau kita menggunakan fungsi if sama dengan sum. Nah, di sini kan ada dua kriteria yang kita inginkan. Ada Bogor dan ada Bandungnya. Nah, maka kita bisa menggunakan yang ada huruf S-nya. Sum range. Terus range kriterianya. Kriterianya adalah yang pertama adalah Bogor. Terus kedua range kriterianya. Kedua adalah Bandung. Nah, oke. Kalau kita menggunakan fungsi sum if, kalau kita menggunakan fungsi sum if yang ini dengan untuk kriterianya yang kita inginkan adalah satu kolom. Nah, ini kan kolom Bandung dan Bogor itu sama. Nah, kita tidak bisa menggunakan fungsi, tidak bisa menginputnya seperti kita menginput dengan beda kolom. Maksudnya, nah di sini kan dapat kita lihat bahwa yang ini kan Bogor dan Bandung. Menggunakan fungsi sum if ada karena dua kriteria. Nah, tapi hasil yang muncul adalah 0. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang ini yang biasa kita gunakan untuk misalnya dua kolom atau lebih, dapat teman-teman lihat yang di sini yang untuk produk dia hasilnya akan ada hasilnya. Oke, jadi sekali lagi kalau teman-teman ingin menggunakan fungsi sum if yang ini, nah kalau untuk nanti kriterianya satu kolom untuk range-nya itu teman-teman tidak bisa menggunakan sama seperti kita menggunakan yang lebih dari satu kolom. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan fungsinya sama, tapi yang hanya berbeda nanti pas penempatan kriterianya. Sama dengan sum if, sum range-nya, range untuk kriterianya. Nah, sini terus, karena kriteria kita hanya menggunakan satu range, maka kita bisa menggunakan, nanti di keyboard teman-teman tinggal pilih yang tanda kurung kurawal. Oke, baru setelah, nah kalau kita menggunakan tanda kurung kurawal, kita tidak bisa menggunakan selnya. Nah, dia tidak bisa, maka kita akan menginput keterangannya secara manual. Jadi ketik manual. Bogor. Bogor. Terus ada Bandung. Bandung. Terus dikurung lagi. Nah, baru nilainya muncul. Nah, tapi kalau di beberapa Excel yang muncul itu hanya satu nilai. Misalnya di sini akan hanya muncul yang nilai pertama ini saja. Yang Bogor atau di sini teman-teman dapat lihat bahwa nilai sum if-nya adalah 2 sel. Kenapa? Karena sekali lagi ini setelah fungsi sum if ini kita harus tambahkan fungsi sum setelah sebelumnya. Oke, sum. Jadi nilai sum if Bogor dan Bandung kita jumlahkan. Oke, baru hasilnya sama. Kalau kita menggunakan yang fungsi database. Jadi sekali lagi, kalau kita menggunakan fungsi sum if, kalau menggunakan range ini, dengan range kriteria yang hanya satu kolom, maka kita tidak bisa menggunakan format yang sama saat kita menggunakan memiliki range untuk dua kolom. Oke, apakah dapat dipahami? Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya teman-teman.
Kalau terlalu kecepatan bisa dikonfirmasi ya teman-teman. Bagian if dua wilayah. If yang dua wilayah. Oke. Sekali lagi. Nah, kan kalau kita biasa misalnya di sini kan Bandung Bogor. Kalau kita ganti jadi apa ya? Melon apel. Melon dan apel. Dan apel. Oke. Sekali lagi, kalau kita biasanya menggunakan fungsi if yang lebih, tapi ini kan yang ifs-nya ini sekali lagi kalau dia kriterianya dua, kriterianya range-nya setiap kriteria itu punya masing-masing range. Nah, kita bisa menggunakan sama seperti yang biasa kita gunakan fungsi if-nya, ifs-nya, oke? Ini kan ini untuk range wilayah pertama kriterianya ada terus untuk yang kriteria kedua beda range itu masih aman kalau kita menggunakan formatnya sama. Nah, kalau kita menggunakan yang sudah beda wilayah, ini kan sama ya seperti yang tadi yang dua, hanya kita mengulang saja, kita masukkan lagi input lagi yang D1, D2-nya. Oke. Nah, sekali lagi if ya sama dengan sum, kita menggunakan yang ifs yang ada s-nya karena ada dua keterangan atau kriteria yang kita ingin jumlahkan. Ada satu melon, ada satu apel. Yang pertama adalah sum range-nya. Nah, oke, dijumlahkan sum range. Nah, terus yang kedua adalah range untuk kriterianya. Nah, biasanya kan ini produk ya. Oke. Produk yang pertama adalah melon. Nah, terus kan kita lanjut masuk ke range ke lanjutnya kriteria keduanya, range kriteria kedua. Nah, range kriteria kedua sama. Terus yang kedua adalah apel. Enter. Nah, ini biasa kalau kita menggunakan fungsi sum ifs yang ada dua keterangan yang ingin kita jumlahkan. Nah, tapi kalau dia satu kolom itu tidak bisa. Dia hasilnya 0. Oke? Sama dengan sum ifs. Sum range-nya masih sama. Range untuk kriterianya juga masih sama, hanya yang membeda. Karena dia satu range kriteria walaupun kita memiliki dua kriteria, tapi karena dia hanya satu range, maka kita hanya menginput satu range. Nah, nanti setelah untuk kriterianya, kita masukkan tanda kurung kurawal. Oke. Terus setelah kurung kurawal itu kita tidak bisa menggunakan sel. Maaf, ini salah. Yang diinput adalah yang produk ke wilayah. Nah, setelah menggunakan kurung kurawal, kita tidak bisa menginput selnya, melon. Nah, dia tidak bisa. Maka dari itu kita ketik manual. Tanda petik 2, melon. Petik 2, terus baru kriteria keduanya, apel. Tanda petik 2, apel. Petik 2, terus ditutup lagi kurung kurawalnya. Oke, jadi ini dia akan menjumlahkan dalam satu range-nya. Terus di enter. Nah, maka hasilnya akan keluar. Nah, tapi di beberapa Excel yang hanya muncul adalah kadang itu yang muncul hanya satu selnya saja, satu nilai saja. Nah, kenapa? Karena sekali lagi ini belum dijumlahkan. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita tukarkan, kalau kita bila kita copy dulu. Kalau kita tukar, ini jadi apel dan melon. Apel dan melon. Nah, di sini dia nilainya akan terbalik karena sekali lagi yang hasil pertama itu adalah yang keterangan pertamanya.
Nah, jadi kalau misalnya nanti di beberapa Excel itu hanya muncul satu nilai saja. Nah, satu nilai itu dia belum dijumlahkan. Karena yang muncul yang awal satu nilai itu adalah nilai untuk keterangan pertamanya saja, jumlah keterangan pertamanya, bukan jumlah keseluruhannya. Jadi, kalau kita menggunakan fungsi SUMIFs yang ada tambahan S untuk satu kolom dengan beberapa kriteria, kita harus menambahkan sum dulu. Sum, baru SUMIF-nya. Nah, jadi kalau kita, maaf, sum, dia akan dijumlahkan. Nah, baru dia dijumlahkan. Jadi kalau misalnya di sini kita tambah lagi kriterianya, atau kita ganti atau tambah lagi jadi jeruk titik dua jeruk enter. Oh ya maaf, tanda kurungnya belum, kurung awal. Nah, oke, jeruk. Oke. Oke, ada yang ditanyakan yang lain? Oke, kita lanjut saja teman-teman. Nah, di sini adalah mungkin di beberapa Excel yang menggunakan Excel terbaru itu ada namanya fungsi filter. Oke, dan bagi yang teman-teman yang menggunakan yang di Excel-nya tidak ada filter, itu teman-teman bisa menggunakan G-Sheet. Nah, sebenarnya di beberapa fungsi filter itu dia hampir mirip. Kalau di sini, kalau kita misalnya kita menggunakan if, kita bisa juga bisa selain kita menggunakan filter, ada juga kita bisa menggunakan if. If itu kan di setiap Excel pasti ada fungsi if. Nah, di sini juga ada nanti fungsi pembaharuannya kita bisa menggunakan filter. Sebenarnya filter itu tidak hanya untuk if saja, tapi bisa untuk fungsi yang lainnya juga. Nah, tapi untuk di sini kita akan membandingkan fungsi if dan apabila kita menggunakan fungsi filter. Nah, sebelum kita buat bentar. Nah, kita buat teks centangnya dulu di sini. Nah, untuk membuat teks centangnya, kita bisa menggunakan yang di sini dapat teman-teman lihat ada home, insert, text, layout, dan sebagainya. Nah, kita bisa menggunakan yang developer. Bagian developer, yang di bagian developer, terus kita yang bagian control, yang di sini teman-teman bisa lihat di sini ada insert. Nah, di sini ada yang gambar box. Kita bisa menggunakan mengklik yang checkbox. Nah, di sini ada. Oke. Ini tadi harusnya maaf ya, disesuaikan. Nah, oke, jadi pas klik checkboxnya harus disesuaikan sejajar. Sebentar. Jadi tinggal dihapus saja tulisan checkboxnya. Terus disesuaikan posisinya. Nah, sebenarnya kalau untuk pembuatan checkbox ini, di G-Sheet itu lebih mudah, lebih cepat. Kalau kita menggunakan yang G-Sheet. Oke. Nah, diulang. Di sini teman-teman bisa, di sini kan ada pilihan banyak, ada home, insert, dan sebagainya. Teman-teman pilih yang developer. Nah, kalau yang belum ada developernya, teman-teman tinggal klik sembarang aja di sini, terus klik kanan, pilih yang custom the ribbon. Nah, di custom the ribbon, nah nanti di semua Excel itu pasti ada developernya, tapi dia belum di checklist kalau belum muncul di Excel-nya. Jadi tinggal teman-teman aktifkan, tinggal di checklist, terus oke. Nah, nanti developernya muncul. Kalau yang belum ada developer di Excel-nya. Oke.
pilih developer, bagian kontrol, pilih insert, yang ini tick box. Nah, terus kan ini ada tanda plus yang disesuaikan dengan penempatan checkbox-nya. Nah, posisinya disesuaikan. Ini teman-teman tinggal atur saja. Ini tinggal di bawah. Nah, oke. Sini. Checkbox-nya. Oke, nah itu kalau teman-teman ingin memunculkan checkbox-nya. Oke. Nah, kalau untuk nanti kita kontrol apakah dia false atau true, muncul yang tanda ada nanti gambar tangan, terus tinggal klik kanan. Oke, ini jadi tinggal teman-teman sesuaikan dulu aja ya teman-teman. Nah, kanan nanti pilih yang format kontrol. Oke, format kontrol. Nah, pilih yang link cell-nya, disesuaikan, masukkan link cell-nya. Kalau Excel, untuk link cell-nya, itu adalah kita akan menginput secara manual. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin membuat checkbox, itu lebih cepat kalau kita menggunakan G-Sheet daripada menggunakan Excel. Oke, nanti di sini nanti ada muncul tulisan true, false. Nah, nanti di sini tulisannya tinggal teman-teman ganti warnanya, maaf. Teman-teman pilih home, terus tinggal ubah warnanya. Jadi putih. Nah, jadi tulisan false true-nya tidak akan terlihat. Oke. Nah, jadi lagi kalau kita di Excel, dia akan kita buat secara manual. Oke, sini di format kontrol per selnya. Kalau kita membuat checkbox. Oke. Format link selnya adalah oke. Kontrol link selnya. Nah, oke. Jadi kalau di Excel teman-teman bisa lama kalau kita ngebuat checkboxnya. Sini coba sampai sel 10 aja ya teman-teman. Coba sampai sel 10. Cut. True. Salah.
sampai sel 10. Nah, ini kontrol hilang. Oke. Nah, oke. Jadi kita coba sampai yang baris ke-10. Yang warnanya putih. Kak, suaranya tenggelam, Kak. Nah, oke. Oke, cek-cek sekarang apakah suaranya udah jelas. Nah, kita coba dulu aja ya teman-teman, baris ke-10. Nanti untuk baris seterusnya itu teman-teman bisa ulang, tinggal klik yang ini kanan sampai muncul gambar tangan. Oke, terus tinggal klik kanan, pilih yang format kontrolnya. Nanti di format kontrol, pilih. Nah, pilih yang kontrol, masukkan sel linknya. Linknya di sini kan ada 11. Oke, pilih. Oke, sini ada 2. Yang 11-nya kita hapus. Yang di bawah. Ya, sebentar. Satu yang di bawah. Oke, muncul true. Nah, kalau ini kan ada tulisan true atau false-nya. Nah, nanti true atau false ini teman-teman tinggal ubah warna tulisannya jadi putih supaya tidak terlihat. Nah, kalau kita di sini kan kita akan menggunakan yang if sama filter. Jadi kalau kita menggunakan if itu kita mengetahui sama dengan if di fungsi if itu ada logical text. Value if false, value if true dan value if false. Di fungsi logical text, formula logical text-nya itu adalah tidak hanya selnya saja. Tidak hanya misalnya nanti kita ingin A2 atau B2, itu tidak hanya A2 atau B2, tapi juga dengan keterangannya. Oke? Nah, di sini kan yang memiliki keterangan yang sama dengan true atau sama dengan false adalah yang A2, yang kolom A. Maka dari itu pasti yang logical text-nya adalah kolom A-nya. Nah, 3 sama dengan true, karena yang sudah registrasi. Oke. Nah, baru value if true-nya adalah B2. Maaf, B3. B3, value if false-nya kalau kita ingin mengosongkan, kita tinggal tanda petik 2 kali. Nah, kalau dia di checklist, dia muncul. Kalau tidak di checklist, tidak kelihatan. Oke, di sini sampai tadi. Baris 11. Nah, oke. Nah, kalau kita menggunakan fungsi filter, sama dengan filter array. Nah, karena filter dia ingin menggunakan array. Nah, kalau kita menggunakan if, bedanya if dan filter. Kalau if, yang keterangannya, yang misalnya yang ada namanya logical text yang tadi, itu adalah sel dengan keterangannya. Nah, kalau untuk filter itu terbaliknya. Kalau di if kita mengenal value if true, kalau di filter, value if true itu masuk di array-nya, di area ini. Maka dia adalah yang Bayu sampai tadi 11. Baru yang include-nya adalah yang dengan keterangannya sama dengan true. Nah, kalau di Excel, kalau dia kurung siku, itu bisa digunakan, bisa tidak, tergantung situasinya. Nah, ini dapat teman-teman lihat. Oke, kita hapus dulu checklistnya. Ini kita gunakan sampai baris 11 ya, teman-teman, supaya cepat. Jadi, kalau untuk baris yang 12 dan seterusnya itu caranya sama. Kalau kita ingin mengaktifkan checkbox-nya. Nah, oke, di sini 1 dan 98. Nah, kalau kita menggunakan fungsi if, dapat teman-teman lihat bedanya dengan filter. Kalau if di sini, maka dia akan disesuaikan dengan posisinya dengan selnya. Nah, di sini kan kita checklistnya adalah yang baris ke-8. Nah, kalau if dia akan sesuai juga di baris ke-8. Kalau filter dia akan naik
kan yang dari 4 sampai dengan 7 itu kosong. Nah, kalau filter dia akan naik langsung ke baris keempatnya setelah baris ketiganya. Tidak ada yang tidak ada kolom yang kosong kalau tidak ada baris yang kosong kalau kita menggunakan filter. Ya. Oke, itu bedanya kalau kita menggunakan if dan filter kalau yang fungsi checkbox. Kalau untuk ini posisi checkbox. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau untuk yang checkbox if dan filter itu kita lebih mudah, lebih cepat menggunakan apabila kita menggunakan yang GSeed. Oke, yang di Excel apakah dapat dipahami teman-teman? Atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, hanya bedanya kalau misalnya di sini ini belum ada yang di checklist. Nah, kalau di filter dia hasilnya error. Belum ada di checklist maka dia muncul error. Nah, untuk error ini kita bisa menggunakan fungsi yang filter yang tadi yang ada tanda kurung sikunya ini. Jadi kita tinggal masukkan tanda petik 2 kosong. Nah, jadi kalau untuk filter kita bisa menggunakan seperti itu. Kalau untuk yang untuk mencari yang checkbox yang penambahan untuk checkbox. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oke, oke, kita lanjut ke pembulatan. Nah, di pembulatan, maaf, ini masih ya. Di pembulatan ada beberapa nilai pembulatan. Di Excel itu ada beberapa, ada yang ceiling, ada floor, round, int, dan drop. Nah, kalau yang ceiling dan floor itu adalah kita membulatkan berdasarkan kelipatannya. Tapi kalau ceiling dia itu adalah ke atas, kelipatan akan dibulatkan nilainya ke atas berdasarkan kelipatan. Nah, kalau yang floor dibulatkan ke bawah berdasarkan kelipatan. Nah, kalau yang round itu adalah berdasarkan digit angka yang kita inginkan. Kalau yang INT itu adalah dia membulatkan ke bilangan bulat ke bawah. Dia akan selalu dibulatkan ke bawah, ke bilangan bulat terdekatnya. Nah, kalau yang tran itu dia dipotong. Jadi kalau INT dan tran itu kalau dia bilangan positif hasilnya sama. Oke, kita langsung coba aja teman-teman. Sebelum itu kita isi dulu nilai pembulatannya. Nah, di sini kita bisa mengisi dengan sama dengan nilainya dikali dengan bobot persentase bobotnya. Nah, karena persentase bobot untuk kolom D itu sama, maka yang D2 kita kunci Fn, F4 atau F4. Tinggal tarik garis ke bawah. Sama juga dengan yang nilai tugas tadi, bobotnya dikali dengan persentasenya. Dikunci Fn, F4 atau F4. Itu Excelnya teman-teman. Sama dengan bobot, nilai bobot dikali persentasenya. Fn, F4. Oke, ini sama dengan sum 2 ditambah F. Ini adalah nilai akhir sebelum pembulatan.
Oke, ini sebelum pembulatan. Ini kita copy dulu. Angkanya saja. Nah. Oke, sekali lagi. Ceiling adalah kita ingin membulatkan ke atas berdasarkan kelipatan. Oke, sama dengan ceiling. Numbernya adalah angkanya, sekali lagi signifikannya itu adalah kelipatan yang kita inginkan. Nah, kita misalnya menginginkan kelipatan 3. Kita ingin membulatkan misalkan kelipatan 3. Membulatkan ke atas berdasarkan kelipatan 3. Dengan yang 4 juga nomornya membulatkan ke bawah berdasarkan sama kelipatan 3. Nah. Background sama dengan numbernya membulatkan angka berdasarkan digit yang diinginkan. Misalnya di sini 1. Oke, INT ini sama dengan, nah yang di trans itu sebenarnya dia bisa menjadi INT atau bisa menjadi round. Oke, ada number dan ada berdigit yang kita inginkan, tapi sekali lagi dia dipotong. Nah, kalau kita misalnya sekali lagi, kalau fungsi Excel yang kurung siku ini opsional, bisa kita gunakan, bisa tidak. Oke, sama dengan nomornya ini, nomor digit yang kita inginkan 1. Nah, di sini dia akan tetap jadi 86. Kenapa? Karena setelah koma itu adalah 0. Jadi dia sama aja dengan 86 sama dengan 86,0. Nah, yang bedanya di 85, dia tetap 85,1. Nah, di sini di 64,95. Dia akan jadi 64,9. Jadi sekali lagi nt itu dia dipotong langsung, angkanya langsung bukan pembuatan tapi dipotong langsung. Kalau kita membahas tentang yang trans. Nah, kalau INT dia dibulatkan langsung ke bawahnya. Jadi dia langsung 64. Nah, kalau run itu adalah dia dibulatkan berdasarkan digit yang kita inginkan. Di sini kan cuma ada 2. Kalau misalnya di sini kita tambah 0, 5, 4, 6, 7, 8. Oke. Misalnya kita menginginkan 4 angka setelah koma. Nah, maka yang akan muncul adalah 4 angka setelah koma. Jadi sekali lagi, kalau kita menggunakan yang round, itu adalah berdasarkan digit yang kita inginkan. Nah, maksud di sini adalah berapa angka di belakang koma yang kita inginkan. Kalau kita inginkan 2 angka di belakang koma, maka kita tinggal menulis di number digitnya adalah 2. Maka muncul 2 angka di belakang koma. Nah, kalau misalnya kita menggunakan misalnya di sini negatif 29,456. NT dan nah, kalau kita bahas INT, sekali lagi INT adalah membulatkan nilai ke bawah bilangan bulat terdekatnya. Nah, jadi sekali lagi kalau misalnya untuk bilangan positif yang INT dan terakhir itu hasilnya sama kalau kita menggunakan INT untuk pembulatan. Nah, tapi kalau untuk bilangan negatif, dia hasilnya akan dapat dilihat perbedaannya. Karena sekali lagi, INT itu adalah dia akan dibulatkan ke bawah. Nah, kan kita tahu kalau dari garis bilangan, negatif 30 itu lebih kecil daripada negatif 29. Maka dia akan dibulatkan ke bawah. Maka dibulatkan ke negatif 30. Nah, kalau terandanya langsung dipotong. Jadi dia tidak akan dibulatkan, tapi dipotong langsung. Oke, apakah dapat dipahami teman-teman?
Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung bertanya, teman-teman. Nah, kalau yang run, di sini nomor digitnya itu tidak hanya positif, tapi ada juga negatif. Oke. Kalau masih setelah nanti lah nonton rekamannya masih belum bingung, bisa tanya langsung ke saya, teman-teman. Nah, kalau yang run itu nomor digitnya itu tidak hanya positif, tapi ada juga negatif. Tapi kalau yang negatif itu dia akan kelihatan apabila yang kita bulatkan itu bukan angka desimal, non desimal. Kalau non desimal, maka pembulatannya itu nomor digitnya adalah angka positif. Kalau non desimal misalnya di sini kan yang ini 86 koma ya. Di sini 86 koma. Kalau misalnya angkanya angkanya kita copy, disamakan aja angkanya. Nah, kalau angkanya kita samakan tapi kita tidak menggunakan koma. Oke. Ini angkanya kita samakan tapi kita tidak menggunakan koma. Kalau kita menggunakan yang run, yang angkanya negatif 4. Nah, maka yang dimaksud negatif 4 adalah 1, 2, 3, 4. Jumlah nolnya itu 4. Ini kita ada 1, 2, 3. Salah. Nah, ini kan angkanya bukan 86 koma, tapi 86 berapa? 86 juta. Nah, jadi soal lagi ini 4. Kalau misalnya kita ingin negatif 2. Nah, maka yang awalnya 678 di akhir angka ini, maka dia akan jadi 700. Jadi jumlah nolnya yang 2. Kalau kita menggunakan negatif 2. Oke, jadi sekali lagi, round itu number digitnya tuh yang format nomor digit yang ini itu tidak hanya untuk positif tapi bisa juga negatif. Tapi kalau negatif dia akan kelihatan apabila dia non desimal. Yang ingin kita bulatkan itu angka non desimal. Tapi kalau kita ingin membulatkan angka desimal, maka nomor digitnya harus positif. Oke, apakah dapat dipahami? Oke, nanti kalau apabila udah rekamannya sudah ditonton dan masih belum paham, bisa tanya langsung ke saya aja, teman-teman. Oke, yang lain apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, teman-teman ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Sekian dari saya. Oke, apabila nanti masih teman-teman belum paham, bisa tanya langsung ke saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.